Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku yang insyaallah mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di hari ini. Di dalam menjalani kehidupan demi kehidupan yang kita geluti hari ini, hari esok, hari yang akan datang, atau hari yang terdahulu. Yang namanya manusia tidak akan pernah terlepas dari berbagai macam masalah. 1, 2, atau 3 masalah akan selalu menghampiri dalam kehidupan manusia. Baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Dan tidak sedikit di antara kita di dalam menghadapi masalah ini, hati tidak merasa tenang, pikiran selalu kacau, sehingga apapun yang kita lakukan seakan tidak bermanfaat bagi kita. Apapun yang kita lakukan seakan semua itu tidak memberikan sebuah solusi bagi kita. Terlebih ketika melaksanakan ibadah saja pun kita mau merasa seakan bahwa sholat itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita bahwa semua ini terjadi karena hati yang tidak tenang, pikiran yang tidak bersih. Maka oleh karena itu, saudaraku, ada 4 hal setidak-tidaknya yang dalam kesempatan ini akan saya sampaikan kepada kita, bahwa Islam mengajarkan kita untuk menyikapi hati yang tenang, pikiran yang bersih. Ada kurang lebih 4 langkah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, agar permasalahan itu tidak membawa kita kepada hal yang terburuk, kepada hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, yakni disebut dengan thaharah. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah merupakan sebahagian dari iman. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat dekat, sangat suka dan sangat sayang dan sangat ridho kepada orang-orang yang bersih, orang-orang yang bertaubat. Maka melalui firman ini Allah berkata kepada kita, Allah mengajak kita untuk selalu menjaga kebersihan di dalam mengawali pekerjaan, melangkah dari rumah menuju ke tempat pekerjaan kita. Marilah kita selalu membersihkan hati kita, luruskan niat kita, bahwa kita beraktivitas, kita bekerja, kita mencari nafkah adalah untuk mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari selalu kita awali dengan wudhu, dengan bersih, agar kiranya apa yang kita lakukan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terjauh dari permasalahan yang mungkin akan membuat kita alpa dari mengingatnya. Dan ketika kita dihadapkan dengan masalah, insyaallah semua itu akan kita hadapi dengan hati yang tenang, pikiran yang bersih. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita membersihkan diri, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali ke hadapan Allah melalui sembah sujud kita dalam rangkaian ibadah solat fardu yang 5 waktu. Ketika solat 5 waktu ini kita jaga, maka inilah yang disebut orang yang menegakkan agama Allah. Karena jelas Allah sudah berkata, Rasul sudah bersabda bahwa sungguhnya tegaknya solat itu pertanda tegaknya agamanya. Hancurnya solatnya, maka hancurlah agamanya.
Aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, maka insyaallah salat itu pasti akan mencegah kamu dari setiap bentuk keburukan. Salat yang kita lakukan setidak-tidaknya salat fardu 5 waktu sehari semalam. Kalau salat ini kita lakukan, kita jaga, maka insyaallah kita terlindung dari segala mara bahaya. Allah akan selalu dekat dengan kita. Lalu kemudian ketika kita melalaikan salat ini, salat 5 waktu kita lalai, akibat kita sibuk, akibat kita cinta dengan dunia, maka ingatlah, setidak-tidaknya 5 azab akan datang dalam kehidupan kita. 5 dosa akan kita miliki. Yang pertama, lalai dari salat subuh, maka kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun kurang lebih secara hukum akhiratnya. Kemudian yang kedua, salat zuhur lalai kita laksanakan, maka kita disebut memiliki dosa seperti orang yang membunuh 40 orang. Kita lalai dari salat asar, maka kita disebut memiliki dosa yang berkeinginan untuk menghancurkan Baitullah, menjadi pengikut Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang sangat benci dengan Islam. Lalu kemudian yang keempat, lalai dari sholat maghrib, maka dosa kita seperti dosa orang yang selalu melakukan perzinahan. Yang kelima, lalai kita dari sholat isya, maka kita disebut memiliki dosa yang dosa itu membuat apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita berikan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baik salat. Salatlah kita seperti Rasulullah salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga untuk menggapai hati yang tenang, menghadapi segala permasalahan, maka ingatlah Allah. Zikirlah kita, sebutlah nama Allah, latihlah lidah kita, ringankan lidah dan mulut kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, menyebut, mengagungkan asma-asmanya Allah. Setidak-tidaknya subhanallah kita bertasbih, alhamdulillah kita bertahmid, la ilaha illallah kita bertahlil, Allahu akbar kita bertakbir. Maka insyaallah barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Dikala susah, dikala senang, janganlah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat bekerja, awali dengan bismillah, iringi dengan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesusah-susah apapun pekerjaan itu, sesulit-sulit apapun kehidupan yang kita jalani, insyaallah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Akan bisa kita atasi dengan penuh kesuksesan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, saudaraku, kita kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Al-Qur'an yang menjadi petunjuk yang terbaik di dalam menjalani kehidupan yang kita lalui. Kehidupan dalam berkeluarga, mari kita belajar dari Al-Quran bagaimana kita membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, istri yang solehah, suami yang soleh. Bagaimana kita membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentunya kita belajar dari Al-Quran. Di samping belajar dari Al-Quran, mari kita belajar dari hadis. Maka insya Allah, jika Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini, maka hidup kita akan menjadi lebih terarah. Hidup kita akan menjadi lebih mulia. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan 4 poin yang kita lakukan ini, jika ini selalu kita terapkan, kita jadikan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan mudahkan segala urusan kita. Semoga
apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita keseluruhan, bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita, memudahkan segala urusan kita, merahmati kita, meridhoi kita, dan memberkahi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak maaf dan mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.